Terima kasih Anda masih bersama Perempuan Bicara, kita masih bahas bagaimana pasca putusan PN Pusat, bagaimana nasib pemilu 2024. Nah ini Menko Polhukam kita, Prof. Mahfud juga sudah bicara soal pemilu dan ia sangat optimis meskipun sekarang masih proses banding tapi pemilu ini akan jalan. Bahkan ada yang menggelitik dari ucapan Prof. Mahfud soal pasti ada seseorang di belakang yang membuat ini terjadi. Kita dengarkan dulu lengkapnya. Ini urusan hukum administrasi kok masuk ke hukum perdata. Ada main mungkin di belakangnya, iyalah pasti ada main. Pasti. Oleh sebab itu saya katakan tadi, ini bukan soal independensi hakim. Kalau hakim itu tidak bisa diganggu-gugat. Saya quote lagi ya, ada main ini pasti, ada main. Nah itu mungkin Mbak Galuh yang juga bisa langsung melihat ketika seorang Prof. Mahfud saja ya Menko Polhukam kita bicara seperti itu. Bagaimana publik membicarakan isu ini? Oke, baik. Saya mencoba menjawab ya, Mbak Balkis. Jadi saya berangkat dulu dari timeline-nya gitu ya, bahwa ada kronologis gitu. Jadi sebenarnya isu ini itu sudah, kan putusannya tanggal 2. Ya. Kemudian diputuskan tanggal 2, di tanggal 1 itu sebenarnya dari sisi riset dan temuan kami di sosial media itu sudah muncul. Di TikTok itu adalah tentang cuplikan perpanjangan jabatan gitu. Kemudian menjadi puncaknya itu di tanggal 3 dan sampai hari ini dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Maret 2023 itu jumlah tweetan di sosial media dari Twitter itu sebanyak 67.000 lebih. Wow, oke. Gitu ya. Dan yang kemudian menjadi perhatian atau concern dari netizen gitu ya, dia mempertanyakan, mereka nih kita semua mempertanyakan bagaimana kompetensi dan kredibilitas dari hakim pemutus di pengadilan negeri. Yeah. Itu juga pertanyaan tentang kredibilitas juga tentang terhadap partai yang mengajukan itu, yang mengajukan gugatan itu. Dan kemudian di cuitan tersebut gitu ya, sebenarnya karena demikian masif, dia membentuk 3 klaster. Oke. Dari 3 klaster tersebut, ini yang menarik, Prof. Mahfud membuat klaster sendiri. Ya, mungkin kalau ada datanya sudah saya sampaikan, jadi ada klaster media, kemudian klaster penolak, dan klaster Prof. Mahfud. Yang kita saksikan ya, yes. Ini ya, ada klaster Prof. Mahfud. Klaster Prof. Ini Mahfud. bukan COVID ya, saya Jadi jejaring ini gitu ya, menunjukkan bahwa netizen di periode tanggal 3 tepatnya itu kebingungan mencari informasi. Ya. Dan kemudian akhirnya mencari kebenaran informasinya seperti apa. Kemudian akhirnya merujuklah kepada sosok atau figur yang dianggap kredibel untuk menjelaskan duduk persoalan. Gitu. Salah satunya Prof. Mahfud yang akhirnya membuat klaster sendiri dan itu masih dirujuk oleh netizen. Dan terkait dengan itu juga ada pernyataan yang demikian keras gitu ya, yang bahwa harus dilawan. Prof. Mahfud menyampaikan bahwa ya penundaan ini tidak benar gitu ya, dan ini harus dilawan dan itu mendapatkan respon dari netizen. Positif, negatif? Kebanyakan masih negatif, tapi negatif gitu ya, negatif itu sebanyak. Misalnya seperti apa tuh Mbak Galuh? Lebih kepada emosi disgust gitu ya, kepada emosinya netizen, disgust, kecewa, kekecewaan dengan pilihan-pilihan diksi seperti misalnya sudah gila. Ini cara bodoh, kemudian harus dilawan yang seperti itu gitu ya. Sebaliknya gitu ya, ada yang menarik juga bahwa ternyata ada warna hijau. Kita tampilkan lagi ya, sekali ada lagi warna hijau. Ada gitu warna hijau ya. Di atas disgust gitu ya. Ternyata masih ada trust di situ, ada kepercayaan. Trust itu muncul sebagai bentuk dukungan kepada KPU. Gitu ya, untuk segera untuk sepenuhnya publik mendukung KPU bahwa ya memang harus banding, gitu. Jadi di persepsi netizen sendiri adalah disgust, emosinya ya, disgust dan trust. Tapi itu. Ada klaster yang mendukung nggak bahwa pemilu untuk ditunda? Tidak. Sama sekali tidak ditemukan. Tidak ditemukan. Yang kami temukan adalah bahwa klaster-klaster tersebut ini ya, klaster tersebut ini klaster yang organik.
Karena klasternya adalah klaster media yang kami juga sudah mengkurasi, kemudian ada klaster penolak, gitu, dan kemudian ada klaster Prof Mahfud. Oke. Gitu. Dan nah ini dengan apa yang dikatakan Prof Mahfud tadi nih soal ini pasti ada yang main segala macam, ada nggak baru lagi tuh pergerakannya? Karena kan mungkin agak flat gitu ya. Trafficnya. Nah sekarang bagaimana? Sampai hari ini masih ditujukan pada KPU harus naik banding. Fokus netizen ada di situ. Oke. Terima kasih Mbak Galuh, komprehensif tadi penjelasannya, mudah-mudahan ditangkap oleh pemirsa ya. Saya juga mau ke Prof Wiwi. Prof Wiwi, jadi susah juga nih kalau begini ya, karena kan posisinya kalau tadi sudah sangat chronological sekali juga dari Mbak Titi dan juga Bu Kusnul melihat nanti efek dan impactnya seperti apa. Jadi pertanyaannya, who's to be benefit? Siapa yang diuntungkan sih sebenarnya dari isu ini? Paling tidak analisanya, Prof Wiwi. Siapa yang diuntungkan? Atau siapa yang dirugikan juga? Oh iya. Saya tahu yang dirugikan, yang diuntungkan saya nggak tahu gitu ya. Oke. Yang dirugikan kita semua sebetulnya. Jadi Indonesia ini merugi. Jadi bagaimana pilihan kita terhadap demokrasi itu kan istilahnya final. Jadi kita sepakat tahun 98 itu menjalankan sistem demokrasi dengan semua konsekuensi logisnya. Oke, jadi yang dirugikan Indonesia? Iya. Karena bagaimanapun juga ini akan menimbulkan ketidakpercayaan oleh dunia internasional kepada kita. Betul. Gitu ya. Ini main-main kita. Lah, menyongsong pemilu 2024 itu menunjukkan bahwa sebetulnya gitu ya, ini pemilu yang kita baru menyongsong aja rumit sekali gitu ya. Bukan hanya menjengkelkan ini, tapi betul-betul melelahkan gitu. Saya tidak mengerti ya, sebagai peneliti itu ini apa maunya gitu ya. Sudah ada nawaitu bahwa ini akan pemilu. Tapi pada saat yang bersamaan kita diajari kayak munafik gitu. Mendadak munafik gitu. Jadi satu sisi kita melangkah, sisi yang lain kita mundur, diundurkan gitu. Dengan kenyataannya seperti ini main-main dengan hukum. Padahal Indonesia ini negara hukum. Berkali-kali Mbak Titi pasti teriak, ini adalah negara hukum. Prof Mahfud demikian juga. Ada garansi yang luar biasa melalui Menko Polhukam dalam hal ini bahwa tidak ada kosakata pemilu tunda itu. Bahwa pemerintah konsisten untuk melakukan ini. Dan itu adalah instruksi dari Pak Jokowi sebagai presiden. Lah itu yang harusnya membuat kita semua langkahnya itu sama, seharusnya. Tapi kok enggak berdampak ini, malah main-main gitu kan. Karena kan bertemu hukum, maaf Prof. Tapi kan bertemu hukum black and white, hitam putih. Apa yang diceritakan Mbak Titi menjadi relevan tadi itu. Karena sebetulnya partai yang sedang mengadukan itu mencari keadilan. Keadilan itu kayak buntu kemana-mana. Bahkan ke Bawaslu tadi disebutkan gitu ya. Sebelum ke Bawaslu tentu ke KPU. Di situ lalu menuju ke Bawaslu, tidak mendapatkan itu. Nah, runtun cerita tadi itu yang menjadikan PN Jakpus gitu ya, menjadi aduannya dia. Lalu muncullah ketetapan itu. Saya pertama kali diinterview oleh salah satu media, antara ini pertanyaan ini berguru atau apa? Betul, boleh tanya. Ini serius Prof. Terus saya dikasih forwardnya. Yang benar ini tidak rasional. Saya bilang gitu aja. Singkat itu WA saya, tidak rasional. Loh ini serius, suruh panjang jawaban saya. Loh bingung mencarinya juga di mana gitu ya Prof. Menggelikan, lalu jengkel, lalu ujung-ujungnya marah kita. Ini benar-benar kita diaduk-aduk gitu ya, dibawa-bawa ke sesuatu yang tidak pasti. Lah ini yang menurut saya mungkin melalui TV One, suara perempuan ini gitu ya, tolong dengarkan. Enough is enough bermain-main dengan hukum ini. Jadi tadi itu yang disebutkan Pak Mahfud, ini ada apa tadi itu? Ada permainan gitu ya. Ini harus diurai, harus dikejar gitu ya, harus dituntaskan. Jangan sampai ada permainan-permainan yang nantinya betul-betul kita akan batal demi hukum untuk melakukan pemilu. Itu. Prof, terima kasih. Kalau tadi sudah dijawab oleh Prof Wiwi, yang dirugikan adalah ya bangsa Indonesia. Karena memang wacana penundaan pemilu atau / perpanjangan periode itu sudah kita dengar dari tahun lalu.
Nah, sekarang mungkin tugasnya Prof. Kusnul setelah jeda akan menjawab siapa yang diuntungkan ya. Sesaat lagi ya Prof. Kusnul ya di Perempuan Bicara.